Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai distribusi dan uji C kuadrat. Di sini, manfaat dari distribusi C kuadrat pertama untuk menguji apakah frekuensi yang diamati atau diobservasi berbeda secara signifikan dengan frekuensi teoritis atau frekuensi yang diharapkan. Di sini frekuensi dapat berubah jumlah suatu kejadian atau seringnya suatu kejadian. Untuk menguji kebebasan atau independensi antara faktor dari data dalam daftar kontingensi. Nanti kita akan bahas seperti apa kontingensinya. Untuk menguji apakah data sampel mempunyai distribusi yang mendekati distribusi teoritis tertentu atau distribusi hipotesis tertentu, atau distribusi populasi, seperti distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Namun pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas sampai pada uji C kuadrat pada distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Oke, kita langsung aja. Untuk uji C kuadrat mengenai perbedaan frekuensi yang diobservasi dan frekuensi yang diharapkan. Jadi kita akan melihat apakah ada perbedaan dari frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan. Apakah perbedaannya cukup signifikan atau enggak. Oke, suatu besaran atau ukuran mengenai perbedaan antara frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan yang ditentukan oleh statistik sebagai berikut. Di sini N adalah misalnya jumlah sampel sama dengan jumlah OI. Atau di sini OI itu yaitu frekuensi yang diobservasi. Jadi jumlah frekuensi yang diobservasi sama dengan jumlah EI, di mana EI frekuensi yang diharapkan. Jadi jumlah frekuensi yang diharapkan. Jika X kuadrat atau C square sama dengan 0, maka frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan dengan tepat sama. Sedangkan jika C square lebih dari 0, maka antara frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan adalah berbeda. Semakin besar nilai C square, maka semakin besar perbedaan antara frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan. Untuk uji C square kuadrat mengenai perbedaan frekuensi yang diobservasi dan frekuensi yang diharapkan, bila H0 diterima, artinya frekuensi yang diobservasi hampir sama dengan frekuensi yang diharapkan, maka dikatakan nilai C square mempunyai kesesuaian yang baik. Namun, bila H0 ditolak, yaitu frekuensi yang diobservasi berbeda dengan frekuensi yang diharapkan, maka nilai C square dikatakan mempunyai kesesuaian yang jelek. Itulah hipotesisnya. Selanjutnya kita akan langsung pada contoh soal. Misalkan sebuah uang logam dilemparkan sebanyak 100 kali yang menghasilkan sebanyak 58 kali muncul sisi muka dan sebanyak 42 kali sisi belakang. Ujilah hipotesis bahwa uang logam itu simetri dengan memakai taraf signifikansi alfa 0,05 dan alfa sama dengan 0,01. Jadi kita akan menguji hipotesis tersebut sebanyak 2 kali pada alfa 0,05 dan pada alfa 0,01. Baiklah, diketahui untuk N atau banyaknya lemparan yaitu ada 100, di mana P probabilitas muncul sisi muka yaitu adalah 1/2. Dan Q, di mana Q sama dengan 1 min P atau 1 min setengah sama dengan setengah. Maka frekuensi harapan munculnya sisi muka adalah NP sama dengan di mana N adalah 100 dan P setengah, jadi NP adalah 50. Dan untuk frekuensi harapan banyaknya muncul sisi belakang adalah NQ, di mana N-nya adalah banyak lemparan 100 dan Q-nya setengah, sama dengan 50. Frekuensi yang diobservasi dan frekuensi yang diharapkan dari pelemparan sebuah uang logam tersebut adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Nah, di sini adalah tabel
Untuk tabel ini kita bisa katakan kalau tabel ini adalah tabel kontingensi, di mana di sini akan dijelaskan kejadian muncul sisi uang logam. Ada dua kejadian, A1 dan A2. Artinya yang pertama A1 itu bisa berupa munculnya sisi muka, dan A2 adalah bisa berupa munculnya sisi belakang. Itu untuk uang logam. Bagaimana dengan dadu? Karena dadu mempunyai 6 sisi, berarti kejadian munculnya sisi pada dadu ada 6, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Di sini frekuensi yang diobservasi atau OI adalah 58 untuk sisi muka dan 42 untuk sisi belakang. Dan frekuensi yang diharapkan atau EI adalah 50 untuk sisi muka dan 50 untuk sisi belakang. Uang logam simetri kalau probabilitas munculnya sisi muka sama dengan probabilitas munculnya sisi belakang, yaitu P sisi muka sama dengan P sisi belakang sama dengan setengah. Karena mereka mempunyai muncul peluang yang sama jumlahnya. Untuk hipotesisnya, kita tulis sebagai berikut. H0 yaitu P muka sama dengan P belakang sama dengan setengah, dan H1 yaitu P muka tidak sama dengan P belakang. Dikatakan simetri apabila P muka sama dengan P belakang. Lanjut. Taraf signifikansi yang diketahui adalah 5%. Kita coba untuk yang 5%. Nanti kita juga coba lagi untuk yang 1%. Karena kategori ada dua, yaitu munculnya sisi muka atau munculnya sisi belakang, maka K atau kategori sama dengan 2. Apabila kategorinya lebih dari 2, misalnya pada dadu, dia mempunyai kejadian 6 sisi, maka K-nya sama dengan 6. Untuk kasus ini kita menggunakan uang, sehingga K-nya sama dengan 2 karena mempunyai 2 sisi. Karena frekuensi yang diharapkan dapat dihitung tanpa harus menduga parameter populasi dengan statistik sampel, maka theta sama dengan K-1, sama dengan 2-1 dan theta-nya adalah 1. Maka untuk alfa 0,05 dengan derajat kebebasan theta sama dengan 1 diperoleh nilai kritis chi-square 0,05 sama dengan 3,841. Dari mana 3,841 didapat? Nilai 3,841 didapat dari tabel chi-square. Nanti kita akan bahas bagaimana cara membaca tabel chi-square. Dan untuk alfa sama dengan 0,01 dengan theta sama dengan 1, nilai kritis chi-square 0,01 sama dengan 6,635 didapat juga dari tabel chi-square. Selanjutnya kita akan menghitung nilai statistik uji atau chi-square H, di mana chi-square H adalah jumlah keseluruhan dari frekuensi yang diobservasi dikurangi frekuensi yang diharapkan dipangkatkan 2 dan dibagi frekuensi yang diharapkan. Hasilnya yaitu 58. 58 ini nilainya dari tabel kontingensi sebelumnya, di mana frekuensi yang diobservasi untuk sisi muka yaitu 58, sedangkan frekuensi yang diobservasi untuk sisi belakang 42. Dan frekuensi yang diharapkan untuk sisi muka adalah 50 dan frekuensi yang diharapkan untuk sisi belakang adalah 50. Nah, nilai ini yang akan dimasukkan ke dalam rumus chi-square H. Di sini 58 dikurangi 50 dipangkatkan 2 dibagi 50 ditambah 42 dikurangi 50 dipangkatkan 2 dibagi 50. Hasilnya 2,56. Pada alfa 0,05, nilai chi-square H sama dengan 2,56, di mana nilai ini kurang dari 3,841 atau nilai kritis. Sedangkan pada alfa 0,01,
nilai C²H-nya juga kurang dari nilai kritisnya, yaitu 6,635. Kesimpulannya berarti kita harus menerima H0, di mana H0 itu adalah H0 berupa P muka sama dengan P belakang. Apabila probabilitas muka sama dengan probabilitas belakang, maka dikatakan simetri. Artinya uang logam itu simetri. Ingat, apabila C²H lebih besar daripada C² alfa sama dengan tolak H0, sedangkan apabila C²H kurang dari sama dengan C² alfa, maka terima H0, di mana untuk C²H adalah nilai uji statistik, untuk C² alfa adalah nilai kritisnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai distribusi chi-square untuk uji kebebasan dua faktor. Prosedur uji chi-square dapat dipakai untuk menguji hipotesis mengenai ada atau tidak adanya hubungan atau kaitan antara dua faktor. Jika tidak ada hubungan antara dua faktor itu, maka dikatakan bahwa dua faktor itu saling bebas atau independen, tepatnya saling bebas secara statistika. Begitu juga prosedur chi-square yang dapat dipakai untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh dari satu faktor terhadap faktor lainnya. Kita langsung ke contohnya saja. Misal di Jakarta kita ingin mengetahui apakah penghasilan masyarakat ada hubungannya dengan tingkat pendidikan. Berarti kita ada dua faktor di sini, yaitu penghasilan masyarakat dan tingkat pendidikan. Untuk itu, kita ambil sampel sebanyak N1000, merupakan sampel yang sangat besar. Kita sebut saja penghasilan sebagai faktor pertama dan pendidikan sebagai faktor kedua. Kemudian penghasilan kita bedakan menjadi dua kategori, yaitu penghasilan rendah dan penghasilan tinggi. Sedangkan pendidikan kita bagi menjadi tingkat, yaitu SMU ke bawah, sarjana muda, sarjana, atau termasuk pasca sarjana. Data disajikan pada tabel kontingensi sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat, untuk penghasilan ada dua baris, yaitu rendah dan tinggi. Sedangkan untuk pendidikan kita bagi menjadi tiga kolom, yaitu SMU ke bawah, sarjana muda, dan sarjana. Di mana di sini untuk penghasilan rendah dan SMU ke bawah adalah 182. Untuk sel 1 kita namakan selnya juga. Di sini kita namakan sel 1. Untuk sel 2 ada 233, sel 3 203, dan seterusnya. Lalu kita hitung frekuensi harapannya, di mana untuk menghitung frekuensi harapan sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total observasi. Kita lihat ke sel 1. Berapakah frekuensi harapannya? Kita lihat total baris. Total baris untuk sel 1 adalah 598. Sedangkan total kolom untuk sel 1 adalah 336. Jadi, 598 dikali 336 dibagi 1000, sama dengan 200,9. Lalu kita lakukan perhitungan yang sama untuk sel-sel berikutnya, dari sel 1 sampai ke sel 6. Setelah selesai, selanjutnya, kita masukkan nilai-nilai frekuensi harapan di samping nilai frekuensi observasi. Dapat dilihat untuk penghasilan rendah dan SMU ke bawah untuk frekuensi observasinya 182, sedangkan frekuensi harapannya adalah 200,9. Lalu kita buat sebuah hipotesis, di mana apabila H0 yaitu dua faktor saling bebas, berarti faktor penghasilan saling bebas dengan faktor pendidikan. Sedangkan untuk H1-nya yaitu dua faktor saling terkait, yaitu faktor penghasilan saling terkait dengan pendidikan.
Yang kedua, kita akan menghitung taraf signifikansi, di mana diketahui alfa atau taraf signifikansinya yaitu 5%, dan derajat kebebasannya yaitu theta sama dengan A-1 kali B-1. Oke, tadi kita menghitung theta sama dengan K-1. Karena kita akan menghitung derajat kebebasan untuk dua faktor, maka rumusnya yaitu theta sama dengan A-1 dikali B-1, di mana A adalah jumlah barisnya. Di sini jumlah barisnya ada 2, rendah dan tinggi, dan B jumlah kolom, di mana jumlah kolomnya ada 3. Simpel ke bawah, sarjana muda dan sarjana. Diketahui theta yaitu 2. Maka diperoleh nilai kritis. Statistik uji chi-square hitung adalah sebagai berikut. Sama ya seperti tadi, untuk chi-square hitungnya yaitu jumlah dari frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan dipangkatkan 2 dibagi frekuensi harapan. Untuk kasus ini, ada chi-square hitungnya yaitu 7,854. Maka, karena nilai chi-square hitungnya 7,854 lebih besar dari nilai kritisnya, yaitu 5,991. Ingat, nilai 5,991 ini didapatkan dari tabel chi-square. Didapatkan dari tabel chi-square dengan alfanya 0,05 dan tetanya 2. Maka, karena lebih dari atau nilai statistik ujinya atau nilai chi-square hitungnya lebih besar daripada nilai kritisnya, maka kita simpulkan H0 ditolak pada taraf signifikansi 0,05. Artinya, antara penghasilan dan pendidikan masyarakat tidak saling bebas. Dengan kata lain, ada hubungan antara penghasilan dengan pendidikan masyarakat di Jakarta. Ingat juga, apabila kita akan menolak H0, berarti kita menerima H1. Berarti hipotesis kita adalah H1, karena kita menolak H0. Lalu, apabila kita menerima H0, berarti kita menerima atau menerima hipotesis dari H0 ini. Kita masuk ke contoh yang kedua. Seorang dokter ahli ingin menguji efektivitas suatu jenis serum terhadap penyakit tertentu. Untuk itu, diambil pasien sebanyak 200 orang yang menderita suatu penyakit tertentu yang sama jenisnya. Pasien dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A sebanyak 100 orang yang diberikan serum, dan kelompok B sebanyak 100 orang yang tidak diberikan serum. Di luar perlakuan dengan serum, 2 kelompok pasien itu diberi perlakuan medis yang sama. Ternyata dari kelompok A terdapat 70 diantaranya sembuh, sedangkan dari kelompok B terdapat 60 diantaranya sembuh dari penyakit tersebut. Uji apakah serum itu efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Gunakan taraf signifikansi atau alfa sama dengan 5%. Dari sini dapat kita lihat ada 2 faktor. Faktor pertama yaitu perlakuan dengan pemberian serum, dan faktor kedua adalah keadaan pasien. Apabila faktor pertama dan faktor kedua saling terkait, maka pemberian serum itu efektif. Dan apabila faktor pertama dan faktor kedua saling bebas atau tidak terkait, maka pemberian serum itu tidak efektif. Kita lanjut ke jawaban. Buatlah tabel kontingensi sebagai berikut. Kita membuat tabel kontingensi dengan 2 faktor. Di sini pemberian serum. Untuk perlakuan pemberian serum ada kelompok A dan kelompok B, di mana kelompok A diberi serum dan kelompok B tidak diberi serum. Dan faktor yang selanjutnya yaitu keadaan pasien, di mana ada pasien yang sembuh dan pasien yang tidak sembuh. Untuk misalnya di sel 1, kelompok A pemberian serum, yang sembuh ada 70.
Untuk sel 2 yang tidak sembuh setelah diberi serum adalah 30 dan selanjutnya, di mana di sini ada total barisnya ada 100 dan 100 serta total koromnya untuk sembuh 130, untuk tidak sembuh ada 70 dan total keseluruhannya adalah 200. Lalu kita hitung frekuensi harapan, yaitu total baris dikali total kolom dibagi total observasi. Kita coba di sel 1. Atau frekuensi harapan untuk sel 1, E1 sama dengan 100, di mana 100 ini di sini, dari sini, di mana kelompok A yang diberi serum, totalnya ada 100 dikali 130, di mana untuk kelompok A yang diberi serum dan sembuh 130 dibagi 200 total keseluruhan. 100 dikali 130 dibagi 200 sama dengan 65. Kita hitung untuk semua sel dari sel 1 sampai sel 4. Selanjutnya, setelah nilai frekuensinya sudah ditemukan, setelah nilai frekuensi harapannya ditemukan, kita tuliskan di samping frekuensi observasinya. Kita lihat di sini kelompok A yang diberi serum dan sembuh, frekuensi observasinya 70, sedangkan frekuensi harapannya 65 untuk sel 1. Kita teruskan untuk sel 2, sel 3, dan sel 4. Lalu setelah selesai, kita hitung chi-square hitungnya. Sama dengan 70, dapat dari sini 70 dikurangi 65, frekuensi harapannya dikuadratkan dibagi 65. Ditambah 30, dapat dari sini, frekuensi observasinya dari sel 2 dikurangi 35, frekuensi harapannya dari sel 2 dikuadratkan dibagi 35, dan seterusnya untuk semua sel sampai ketemu hasilnya yaitu 2,197. Lalu kita buat hipotesisnya, di mana apabila H0 diterima, serum tidak berpengaruh terhadap penyakit atau tidak efektif. Ingat, untuk H0 antara faktor 1 dan faktor 2 itu saling bebas. Dan di sini kita bisa tulis karena faktor 1 dan faktor 2 saling bebas, berarti tidak ada keterkaitan. Berarti untuk pemberian serum itu tidak efektif. Atau H1, maka serum berpengaruh terhadap penyakit atau efektif. Ternyata ada hubungan antara faktor 1 dan faktor 2. Jadi antara pemberian serum dengan keadaan pasien itu ada hubungan, maka dikatakan pemberian serum itu efektif. Lalu kita hitung nilai kritisnya, di mana alfa atau tingkat signifikansinya yaitu 5%. Dengan derajat kebebasan θ sama dengan A-1 dikali B-1, di mana A adalah jumlah dari barisnya dan B adalah jumlah dari kolomnya. Hasilnya 1. Sehingga diperoleh nilai kritisnya atau chi-square alfanya adalah 3,841. Ingat, nilai 3,841 ini kita dapat dari tabel distribusi chi-square. Selanjutnya, kita lihat nilai statistik ujinya yang tadi yaitu 2,197. Karena nilai statistik ujinya kurang dari nilai kritisnya, maka disimpulkan H0 diterima. Karena H0 diterima, artinya faktor 1 dan faktor 2 itu saling bebas, tidak terkait. Artinya, di faktor 1 yaitu perlakuan dengan pemberian serum, tidak ada keterkaitan dengan kondisi pasien. Maka serum itu tidak efektif untuk menyembuhkan jenis penyakit atau serum itu tidak berpengaruh terhadap suatu jenis penyakit. Demikianlah untuk materi mengenai distribusi dan uji chi-square. Mohon untuk dipelajari materinya, langkah-langkah pengerjaannya, dan latihan-latihan soal yang sebelumnya juga sudah diberikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.